MUVIN Movin Talk. Yap, Movin Talk kembali lagi teman-teman Movin. Jadi di episode kali ini gue pengen bahas tentang series yang baru-baru ini selesai. Ada di WeTV dan juga di iFlix yang VIP. Itu dia adalah namanya I Love You Silly the series. Nah, series ini tuh terdiri dari 8 episode dan menceritakan, kalau kita bahas sinopsisnya sedikit, itu dia menceritakan tentang seorang Lily. Dia ini latarnya adalah anak-anak SMA. Dia adalah orang yang polos, si Lily ini, dan dia disukai oleh dua cowok ini. Yang pertama itu adalah dari si Jordi ini sahabatnya dia dari kecil. Yang kedua adalah Jojo ini adalah kakak kelas si Lily. Dia juga punya sahabat namanya Mira, dan ya banyak lagi. Nah, kalau kita bahas tentang ceritanya nih, plotnya itu menurut gue bagus. Plotnya ini ceritanya seru, bagus, kocaknya juga ada, sedihnya ada, kesel, dan pokoknya dapat semua. Jadi ceritanya ini padat. Cuman memang kalau kita melihat dari tontonan ini, kita lihat dari episode-episodenya, itu ada adegan-adegan yang memang kalau misalkan nonton sinetron atau ya namanya film ya, series sinetron, itu pasti ada adegan-adegan yang gak perlu. Maksudnya bukan gak perlu, tapi gak baik untuk dicontoh gitu. Nah, adegan-adegan ini di seriesnya I Love You Silly selalu ditulisin di bawahnya itu pasti ada adegan tidak untuk ditiru. Nah, sebenarnya dia mengganggu juga enggak, tapi bukan agak janggal, kayak aneh aja. Kita nonton film, nonton series yang awalnya clear gitu, maksudnya bersih, gak ada apa-apanya, terus tiba-tiba lagi adegan ngerokok atau lagi adegan berantem, itu tiba-tiba ada tulisannya di bawah situ atau di sini, adegan tidak untuk ditiru. Nah, ya kecil memang, cuman gak mengganggu juga, ya oke-oke aja sih, nggak terlalu masalah. Nah, terus di ceritanya ini kan dari gue bilang dia ceritanya tuh bagus, seru, terus kocaknya juga dapet, sedihnya apalagi gitu kan. Nah, di sini kan ada beberapa tokoh gitu ya, karakter, ada Lily, ada Jojo, Jordi, Mira, Gia, siapa tuh sahabatnya, gue lupa namanya. Kalau nggak salah ada 6 orang ya, ada 6 karakter utama ya di sini yang diceritain. Sebentar, coba gue cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 karakter di sini, karakter utama yang diceritain. Dan 6-6-nya ini, enggak sih, 1, 2, 3, 4. Ya, dari 6, selain Lily, itu ada Jordi, Gia, dan juga Mira. Yang mereka ini punya struggle masing-masing. Struggle-nya ini bukan cuma struggle ringan gitu loh. Dan maksudnya cerita latar belakangnya itu seru complicated juga, dan masih istilahnya masalah itu masih dibawa secara psikologis ke kehidupan dia saat itu. Nah, jadi kalau gue bilang si series ini isinya kan 8 episode menceritakan tentang Lily, tapi sisanya 5 karakter utama sisanya itu sebenarnya juga bukan patut ya, lebih ke oke banget nih kalau misalkan dia diangkat cerita digali. Tapi kan kalau 8 episode dia nggak cukup dong ngegali itu semua. Nah, makanya menurut gue si I Love You Silly ini gak kurang banget kalau kita melihat jumlah episodenya dengan kondisi karakter dan ceritanya masing-masing itu. Nah, kita langsung maju nih, fast forward ke final episode. Jadi kalau menurut gue final episode ini gokil banget. Ini episode favorit gue. Jadi di final ini, jadi kan ada kalau misalnya dari episode 1 sampai 7 itu ada yang ceritanya cuman keselan doang. Ada yang ceritanya maksudnya kitanya ya ke bawah emosi itu kesel. Ada juga yang satu episode isinya sedih doang. Terus ada juga
yang misalnya kocak sama sedih atau kocak sama kesel, itu banyak kan. Tapi di episode yang terakhir ini benar-benar dicampur semua emosi yang dari episode 1 sampai 7 itu digabung semua jadi satu. Dan benar-benar di sini karakternya si Prilly, gak tau, gue seneng aja ngeliatnya, dia keren banget gitu ngebawain si karakter Lily ini di episode yang terakhir. Sebenarnya di episode yang 1 sampai 7 juga dia bagus, maksudnya keren juga, apalagi pas dia emosi sedih ngalamin masalahnya dia. Cuman gue fokus di fokus di final episode ini karena si karakter Lily ini, gue ngomongin karakter Lily dulu. Dia di episode terakhir itu naik turun emosinya. Jadi misalkan yang pertama, scene pertama atau menit-menit awal itu dia sedih, termasuk menit tengah dia agak-agak senang, terus nanti maju lagi kocak, terus nanti marah gitu-gitu loh. Jadi emosi di sini dia naik turun, dan itu gak tau dapet banget aja sama si Prilly itu. Terus apa lagi ya, gak cuma si karakter Lily aja yang ngebawa emosinya itu yang naik turun tadi, tapi dari segi cerita persinnya, terus cerita maksudnya dari cerita misalnya menit awal itu dia menceritakannya sedih-sedihnya, masih ngebawa cerita dari episode 7 ya kan. Terus masuk ke tengah nih udah masalah baru nih. Nah masalah baru ini udah bikin ngebangun emosi baru dari si penonton, maksudnya buat penonton udah ngebangun emosi baru. Misalkan gue lupa itu dia akhir dari abis sedih itu kalau nggak salah langsung ke kita emosi marah. Nah abis dari marah campur kocak, iya kan, ada kocaknya tuh, bahkan dari karakter Lily pun ada kocaknya, dan dari karakter Ben bukan Ben, siapa sih dia namanya tuh, gue lupa deh karakternya, dia namanya siapa nih, sahabat si Jordi, kalau kalian tahu tuh yang putih yang orang kaya, gue lupa namanya siapa. Nah itu dia juga bisa bikin bisa tiba-tiba lucu aja gitu, dia mau bawa lucunya jadi kocak kan. Habis itu pas udah ending nih, menuju ending, jadi kan dari 6 karakter ini tadi ada Mira sama Gia yang punya karakter yang patut banget digali ceritanya dia. Nah si karakter Mira ini ceritanya udah digali di episode berapa ya, 6 apa 7 deh, pokoknya udah menuju akhir. Nah sedangkan si Gia ini dia masih misterius, dan misteriusnya ini benar-benar dari episode awal dia datang tuh udah aneh aja ceritanya, kok gini kok gitu sama keluarga dan sebagainya. Gue pun masih mikir-mikir Gia tuh sebenarnya misinya apa nih gitu kan. Nah ternyata nih di episode final ini udah mulai kebongkar nih, karena kan dia punya episode cuma 8. Terus ceritanya Mira udah dibuka, udah pasti ceritanya dia, kalau gue lihat dari polanya kayak gitu, pasti ceritanya dia akan dibuka juga. Gue tunggu dan ternyata dibukanya di episode 8. Nah di episode 8 terus kalau kita mau ngomongin endingnya ini udah pas banget sebenarnya buat udahlah selesai aja nih series gitu, itu udah pas banget sebenarnya. Tapi balik lagi gue bilang tadi, dia masing-masing karakternya ini punya latar belakang yang menarik untuk digali. Jadi sangat-sangat sayang kalau misalkan mereka series ini nggak bikin season 2 atau paling nggak si spin-off antara menceritakan karakter lain ini gitu. Gue bilang sih kayak gitu ya. Jadi dan kalau misalkan gue lihat nih di Twitter dan sebagainya, katanya sih Pak sutradaranya juga bilang bakal ada season 2 ya, semoga aja, karena ini ceritanya ringan, fun, complicated, tapi relate, tapi seru juga gitu buat diikutin. Jadi kita nggak pusing dan kita juga nunggu. Nah, oh ya, gue lupa nih, gue kelewat di episode 1. Jadi menurut gue di episode 1 itu openingnya, kalau kalian nonton openingnya itu kan ada di trailer ya,
scene itu tuh ada di trailer nih, tapi tiba-tiba pas gue nonton episode 1 kok udah muncul nih di pertama, emang ceritanya mau gimana gitu kan. Gue kira itu bakalan jadi ending, bukan ending, ya mungkin ending, karena gue kira si karakter Lily ini bakal jadian sama Jordi itu di akhir-akhir. Jadi cerita I Love You Silly ini menceritakan tentang perjuangan mereka berdua gitu kan. Ternyata scene yang gue kira scene emas itu ternyata masuknya jadi opening malah. Jadi openingnya episode 1 I Love You Silly, yang bikin gue langsung mikir kok ini scene awal udah begini apa dia konsepnya itu mau flashback gitu kan, mau ya jadi gitu. Terjadi scene emas itu dia sebenarnya adalah akhir, tapi ternyata enggak, dan itu scene itu sukses sebenarnya menurut gue untuk menarik perhatian penonton. Jadi misalkan orang nih baru nonton episode 1 baru play, terus kayak males nih, gak jadi deh gue ngajak nonton, tapi tiba-tiba ngeliat scene yang kayak gitu kan, scene emas tadi, dan itu bakalan bikin penonton stay gue bilang, dan itu sukses sih. Gue pun stay di situ, jadi gue lanjut nonton terus, dan memang ceritanya bagus dan seru untuk diikutin. Jadi nggak nyesel kalau misalkan kalian nonton 8 episode. Dan nunggu kemana sih, gue nunggu kan, udah nonton langsung habis. Jadi gue nunggu satu episode keluar gue nonton, terus minggu depan lagi gue nunggu kan, terus gue nonton. Jadi ya bagus lah. Ini kalau gue rating 1 sampai 10 itu bisa dapet 9 atau 8,5 sampai 9/10 gue bilang. Nah, keren banget, dan gue apresiasi banget karakter perannya Lily ini, si Prilly berarti gue apresiasi. Ya semuanya sangat-sangat bagus, cuman nggak tahu, gue sih suka aja sama, maksudnya si Prilly ini membawakan Lily itu benar-benar menarik apa sih disebutnya ya, jadi terpesona gitu karakternya. Si Prilly membawakan Lily ini bikin gue terpesona aja, karena gue belum pernah nonton Prilly yang karakternya kayak gitu, yang bener-bener kan. Kalau misalnya yang di Serigala ya, GGS itu dia juga agak-agak gitu kan, manja-manja gitu, cuman gue nggak terlalu nonton GGS. Dan di sini di I Love You Silly ini dia lebih polos, lebih manja, dan manjanya itu bukan manja yang di GGS, tapi dia memang polos aja gitu, dan nggak kayak dibuat-buat, jadi natural aja, bagus lah pokoknya. Ya aku juga apresiasi dengan acting yang lain, dan gue juga suka karakter Gia sebenarnya, misterius, makanya itu gue bilang sangat sayang banget sebenarnya. Jadi endingnya itu udah pas nih, ya udahlah kalau udah mau selesai nih seriesnya oke aja, tapi kalau nggak dilanjut pun sayang juga gitu. Jadi mendingan ya udahlah lanjut aja gitu, atau bikin spin off nih cerita tentang Gia kayak latar belakangnya kayak gimana gitu kan. Karena ini kalau kalian udah nonton, Gia ini dia punya keterikatan suatu hubungan, maksudnya ya adalah connect-nya gitu sama karakter utama di sini kan, Lily sama Jordi kan. Ya we'll see deh, semoga ada season 2 atau spin off, dan semoga jarak tayangnya pun gak jauh, ya setahun kali ya, tapi ya semoga sih gak selama itu, dan semoga PPKM ataupun pandemi ini segera berakhir, jadi semua dunia perfilman nih, di dunia perfilman, dunia entertain, semuanya bisa mewujudkan, merealisasikan rencana-rencana mereka untuk bikin project-project baru. Karena kalau gue lihat di Instagram itu banyak banget info soal film ataupun series yang bakal keluar, baru direncanain atau baru reading, tapi tiba-tiba besoknya PPKM, besoknya lagi nggak jadi syuting karena terhambat COVID. Ya sangat-sangat sayang gitu. Jadi semoga ini segera berakhir, dunia perfilman bisa lebih maju lagi, karena gue lihat bener-bener film-film dan series-series
Indonesia saat-saat ini nih, sekarang ini, akhir-akhir ini itu lagi bagus banget. Gue tertarik banget buat nonton semuanya gitu loh. Pemainnya pun bagus-bagus yang dipilih gitu. Jadi pokoknya sukses buat semua yang terlibat di dunia entertain, terlibat di dunia perfilman. Kita tunggu, kami tunggu karya-karya kalian selanjutnya, dan kami akan dukung. So gitu aja video kali ini guys, semoga kalian suka, semoga kalian relate sama apa yang gue ceritain juga, apa yang series ini I Love You Silly kita omongin di sini. Dan kalian nonton tuh jangan bajakan, oke? Kita support, kita dukung mereka. Jadi kalian harus langganan aplikasi atau platform streaming film atau series yang kalian tonton. Oke? See you on the next video. Bye.